A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sedulur, saudara-saudara sekalian yang seagama, para alim ulama, para ustaz, para kiai, marilah kita bersama-sama menciptakan, membuat suasana menjadi sejuk dalam melimpahan ridhonya Allah dan dalam syafaatnya Rasulullah. Jadi harapannya terutama orang yang seperti saya yang tidak mempunyai pengetahuan yang besar, yang hebat, tidak pernah ada di pondok pesantren, tidak pernah ada di perguruan-perguruan tinggi resmi yang mempelajari, memperdalami agama Islam, biar mendapat kedamaian dan penyejukan. Mungkin banyak sekali orang-orang yang tidak berkesempatan sama seperti saya. Kami bukan orang-orang alim, bukan orang-orang pintar dalam hal bidang ilmu pengetahuan itu secara tekstual ataupun secara apapun. Para alim ulama, para kiai, bahkan para ustadz dan para profesor, doktor dan sebagainya itu lebih hebat semuanya. Tapi yang diharapkan di sini, apa yang kami harapkan sebetulnya adalah para ulama dan sebagainya itu tadi memberi penyejukan, memberi pengertian, sehingga dari apa yang segala disampaikan itu bisa kami menyerap sesuatu yang menjadi bekal kami untuk bisa menjalani kehidupan ini dalam ridho dan bimbingannya Allah. Bukan selalu menonton satu perdebatan, pertentangan yang menggambarkan sesuatu yang bertentangan dan tidak membimbing kepada kami yang tidak punya ilmu pengetahuan apa-apa. Jadi tolong di stoplah pertentangan. Seperti pernah saya lihat di satu konten YouTube yang menyatakan masalah wali-wali tidak ada dan sebagainya, membingungkan kami sebetulnya. Siapa wali itu begini, tidak ada bukti otentik, dan saya bingung sehingga. Nah, saya hanya punya satu pendapat. Ya, insya Allah ini untuk menyejukkan kebersamaan. Ini hanya sifatnya diskusi, tidak mengajari. Tapi hanya insya Allah itu pun bukan dari saya. Tentunya semuanya itu tetap dari Allah adanya. Sebagai contoh kita ambil saja, ada orang yang meragukan tentang wali-wali yang ada di tanah Jawa atau secara umum di Nusantara ini. Yang paling terkenal diantaranya adalah Sunan Kalijaga yang ada di tanah Jawa sana. Nah, pemaknaannya itu berbeda-beda, baik para ustadz, kiai, bahkan sampai hari ini saya melihat masih banyak sekali pertentangan tentang itu. Siapa Sunan Kalijaga, apa dan sebagainya, sehingga dengan andunggalin kalau Gusti yang sifatnya sesat lah segala macam, sehingga timbul ucapan-ucapan yang kurang baik. Mungkin itu pun ya, itu adalah perjalanan pemaknaan, pengertian. Mungkin ini adalah salah satu pendapat yang bisa disumbangkan dari orang seperti saya yang sangat rendah, bahkan tidak berilmu sama sekali. Kalau pendapat saya yang disebut Sunan Kalijaga itu adalah anugerah untuk kita bersama. Kalau kita memaknainya yang sebenarnya, dalam pemahaman saya yang insya Allah selalu dibimbing oleh Allah dalam hal ini, karena saya tidak mengetahui apa-apa sebetulnya. Kali jaga itu artinya jaga kali.
yang berarti menjaga dua kalimat syahadat setiap saat. Jadi bukan beliau itu ada di pinggir kali bertapa seperti itu bertahun-tahun, bukan. Kita menerjemahkannya itu harus ke arah yang lebih baik, bahwa kali jaga adalah menjaga kali artinya menjaga dua kalimat syahadat. Jadi beliau Sunan Kalijaga adalah seorang hamba Allah yang diberi anugerah karunia oleh Allah karena ketabahannya, sehingga beliau diberi anugerah oleh Allah untuk bisa mengingat Allah setiap saat dalam setiap detik kehidupannya, sehingga beliau dalam tindakan-tindakannya menyebarkan Islam itu landasannya adalah syahadat setiap saat. Kali jaga, menjaga kalimah syahadat setiap saat. Begitu beliau mendapat apa istilahnya karomah, atau mendapat apa dari Allah yang terbaik. Itu adalah salah satu manusia terbaik yang ada di Indonesia, yang mungkin juga itu adalah satu anugerah untuk kita semua di tanah Jawa, terutama seluruh Indonesia Nusantara ini. Jadi dalam pemahaman saya, Kalijaga itu adalah seorang manusia yang dianugerahkan oleh Allah, yang setiap saatnya selalu menjaga dua kalimat syahadat dalam kehidupannya. Jadi selalu ingat terus sama Allah setiap saat, sehingga dalam tindakan-tindakannya insya Allah akan selalu membimbingnya. Nah, seandainya kita semua itu dengan ridhanya Allah mendapatkan, selalu ingat, selalu menjaga dua kalimat syahadat seperti Sunan Kalijaga tadi, insya Allah kita akan terbimbing dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, karena kita selalu ingat pada Allah setiap saat. Coba dibayangkan betapa besarnya anugerah Allah pada Indonesia, di mana ada seorang manusia yang diberi anugerah seperti itu. Marilah kita bersama-sama untuk memahami, kalau dengan bekal ilmu yang ada seperti pada Sunan Kalijaga tadi, di mana setiap tarikan nafas kita, setiap mili pandangan mata kita, setiap mili apapun pendengaran kita, perasaan kita, selalu kita ingat sama Allah, insya Allah kita tidak akan timbul perdebatan-perdebatan yang luar biasa, yang sifatnya selalu melecehkan Islam, bahkan kadang-kadang berlebihan ngomongnya karena pengertian kita yang kurang. Jadi saya sebagai hamba Allah yang sangat rendah dan tidak mengerti apapun, hanya bisa mohon pada para alim ulama, para kiai, profesor, dokter dan sebagainya sudah mempunyai ilmu-ilmu tekstual tingkat tinggi seperti itu, timbulkanlah kesejukan, berilah kami bimbingan-bimbingan yang lebih baik, sehingga kami menyejukkan. Kami ini semua perlu bimbingan dari orang-orang pintar seperti kalian. Jadi itulah pemahaman saya tentang Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan semua saudara-saudara yang Islami mengerti. Jadi apapun insya Allah kegiatan kita yang sifatnya mengingat terus pada Allah, insya Allah Allah ridho untuk itu. Jadi jangan selalu bertentangan, ini halal, ini haram, ini bid'ah dan sebagainya. Ikutlah seorang Sunan Kalijaga, tidak perlu beliau menciptakan atau menulis buku dan sebagainya apanya, tapi dari sebutan Kalijaganya saja sudah kita bisa maknanya bahwa beliau adalah seorang yang dianugerahkan Allah selalu menjaga dua kalimat syahadat dalam setiap saat hidupnya. Insya Allah beliau selalu mendapat ridhonya, bimbingannya.
dan Rasulullah kita akan memberi syafaat untuk kita semua. Mudah-mudahan pendapat yang sederhana ini bisa menyejukkan untuk kita semua, terutama diri pribadi saya. Jadi insya Allah, bagaimana caranya kita mengikuti jejak langkah seperti Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga itu adalah berilmu tentunya dari Rasulullah. Ada manusia yang sangat luar biasa, yaitu Muhammad Rasulullah kita. Tentu beliau adalah orang yang selalu mengingat Allah setiap saat dan selalu dibimbing oleh Allah. Nah, harapan saya, berikanlah pandangan-pandangan yang menyejukkan, yang bisa membimbing umat, sehingga setiap apapun yang bapak-bapak yang sangat berilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu akhirat tadi, menyejukkan umat Islam terutama di Indonesia. Jangan selalu mengadu domba, mencela, mencaci, memaki, sehingga kami yang tidak berilmu ini bingung sebetulnya harus mengikut pendapat siapa. Jadi demikian dulu diskusi atau pendapat saya yang rendah dan hina ini. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini hanya untuk melengkapi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.